Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang setiap tahunnya menghadapi krisis air bersih. Kondisi ini disebabkan oleh karakteristik iklim di wilayah tersebut yang tergolong tropis kering, dengan musim kemarau yang berlangsung cukup panjang, yakni sekitar 8 bulan dalam setahun. Curah hujan di daerah ini pun cenderung rendah dan tidak merata, berkisar antara 800 hingga 1.500 mm per tahun, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata curah hujan di wilayah Indonesia lainnya. Kekeringan di Kupang juga diperparah oleh pengaruh angin muson timur yang bersifat kering dan bertiup dari arah Australia menuju Asia, biasanya terjadi dari bulan April hingga Oktober. Kehadiran angin muson ini berdampak pada penurunan curah hujan dan memperpendek durasi musim hujan di wilayah tersebut. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka kami dari kelompok 1 membuat perencanaan pembangunan sarana air bersih untuk menanggulangi masalah krisis air di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Yang pertama yang akan kita bahas yakni identifikasi masalah dan kebutuhan. Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang belum terbebas dari tantangan krisis air bersih kronis yang diakibatkan oleh kondisi geografis dan iklim tropis yang cenderung kering. Berdasarkan studi oleh Cevani et al. Tahun 2024, intensitas curah hujan dalam kurun waktu tahunan di Kupang hanya berkisar antara 800 mm hingga 1.500 mm. Intensitas ini jauh di bawah rata-rata nasional yang berkisar di antara 2.000 hingga 3.000 mm dengan musim kemarau selama 8 bulan. Data BPS ini menunjukkan bahwa sebanyak 42% rumah tangga di Kupang masih bergantung pada air sumur dangkal yang rentan tercemar oleh residu limbah domestik maupun residu lain yang beresiko mengancam kesehatan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yakni analisis stakeholder. Dalam upaya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur air bersih, berbagai stakeholder memainkan peran penting dengan potensi kontribusi yang saling melengkapi. Pemerintah daerah di sini bertanggung jawab sebagai penyedia anggaran melalui APBD, penyusunan regulasi, khususnya peraturan daerah tentang pengelolaan air, serta pengkoordinasi program-program terkait dengan Kementerian PUPR. Pemerintah daerah juga memiliki potensi besar melalui penguasaan data terpadu dari Bapeda dan Dinas Pekerjaan Umum, serta akses terhadap program nasional seperti Dana Alokasi Khusus atau DAK. Yang kedua yakni masyarakat lokal yang mana berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui kegiatan gotong royong dan menjaga kelestarian sumber air. Mereka membawa potensi kearifan lokal seperti tradisi loko di desa Oesao, yaitu praktik konservasi air berbasis budaya, serta kontribusi tenaga kerja lokal yang sudah terlatih. Sementara itu, LSM dan akademisi juga menjadi pilar penting di mana organisasi seperti Walhi NTT melakukan advokasi kebijakan dan Universitas Nusa Cendana yang mengembangkan teknologi desalinasi sederhana berbasis kebutuhan lokal. Selain riset terapan, mereka juga aktif dalam pendampingan serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas lokal. Dari sektor bisnis, yakni sektor privat yang mendukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, misalnya yakni PT PLN yang mengembangkan energi surya, serta melalui investasi dalam infrastruktur air bersih. Potensi sektor ini meliputi penyediaan teknologi mutakhir, pendanaan, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Sinergi dari keempat stakeholder ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan air bersih yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yakni analisis sumber daya. Dalam pengembangan sistem pengelolaan air bersih berbasis lokal, pemanfaatan berbagai sumber daya menjadi faktor strategis.
Dari aspek sumber daya alam, tersedia potensi besar berupa air laut yang dapat diolah melalui teknologi desalinasi. Selain itu, materi lokal seperti batu kapur dan pasir vulkanik juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam sistem filtrasi air, mendukung upaya penyediaan air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Dari sisi sumber daya manusia, komunitas petani tada hujan yang telah terbiasa memahami pola air di wilayahnya merupakan tenaga terampil yang sangat berharga. Pengetahuan lokal mereka tentang siklus air dan teknik konservasi alami dapat diintegrasikan dalam program-program pengelolaan air. Selain itu, kelompok perempuan khususnya yang tergabung dalam organisasi PKK berperan sebagai agen perubahan penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penghematan air dan penerapan perilaku ramah lingkungan di tingkat rumah tangga. Sementara itu, di bidang teknologi, terdapat inovasi lokal yang relevan seperti model sumur resapan. Sementara itu, dalam bidang teknologi, terdapat inovasi lokal yang relevan seperti model sumur resapan berbasis komunitas yang telah berhasil diterapkan di Desa Nulbaki. Berdasarkan laporan BPPT tahun 2021, penerapan model ini efektif dalam mengurangi erosi sekaligus meningkatkan cadangan air tanah, menunjukkan potensi besar untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik geografis serupa. Nah, pemanfaatan ketiga sumber daya ini secara terpadu diharapkan mampu memperkuat ketahanan air berbasis lokal, mendukung kemandirian masyarakat, dan menciptakan ekosistem pengelolaan air yang lebih berkelanjutan. Memasuki bab 3, yakni gagasan kebijakan baru. Berdasarkan krisis kekeringan yang ada di Kabupaten Kupang, terkhususnya adalah Kota Kupang, solusi yang coba kami terapkan adalah pembangunan instalasi pengolahan air SWRO atau Seawater Reverse Osmosis. Guna mengatasi krisis kekeringan tersebut menggunakan sumber daya yang ada, yakni air laut yang tidak terbatas. Visi yang kami ambil adalah mewujudkan ketahanan air bersih berkelanjutan melalui teknologi inovatif dan ramah lingkungan. Berdasarkan visi tersebut, misi yang kami angkat adalah membangun infrastruktur SWRO yang efisien, tingkatkan kapasitas pengelolaan lokal, serta perkuat kolaborasi pemangku kepentingan. Inovasi teknologi SWRO itu adalah berupa penyaringan air laut dengan pengubahan menjadi air tawar dengan meniadakan ion-ion yang menyebabkan ia menjadi air asin tersebut menjadi air tawar. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh instalasi pengolahan air SWRO adalah bahan baku atau sumber daya yang tidak terbatas, yaitu air laut. Kemudian, scalable dan dampak lingkungan dinilai lebih minimal karena dampak berupa air asin itu dapat dimanfaatkan kembali di industri garam. Contoh sukses yang dapat kita lihat adalah pengurangan ketergantungan air hujan kurang lebih sebanyak 70% di Pulau Rote. Dengan beberapa keunggulan tersebut diharapkan SWRO mampu menjadi salah satu sikap solutif yang diterapkan oleh pemerintah guna menanggulangi krisis air bersih di kala kekeringan di Kota Kupang. Dengan peran aktor kebijakan adalah 4 aktor, diantaranya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau akademisi. Pemerintah pusat memiliki peran berupa pendanaan APBN, koordinasi regulasi, guna mencapai pembangunan yang berskala cukup untuk diterapkan di Kota Kupang berdasarkan APBN yang telah diberikan. Kemudian pemerintah daerah memiliki implementasi proyek, izin AMDAL, dan integrasi RPJMD. Hal ini diharapkan menjadi suatu kerjasama dan
relasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan pemeliharaan. Hal ini tidak luput dari sistem atau good governance yang kita anut selama ini. Kemudian yang terakhir adalah LSM atau akademisi yang melakukan pendampingan teknis dan riset dampak lingkungan. Sehingga lembaga swadaya masyarakat dan akademisi ini diharapkan mampu menjadi sebuah auditor di luar dari pemerintah itu sendiri. Strategi implementasinya adalah 3 tahapan. Tahap persiapan 1 tahun yang meliputi studi kelayakan Strategi implementasi meliputi 3 tahapan. Tahap pertama selama 1 tahun yaitu studi kelayakan hidrogeologi dan AMDAL. Kemudian ada pelatihan masyarakat. Hal ini diharapkan selesai dalam tahapan pertama selama 1 tahun. Kemudian ada tahap konstruksi atau bangunan selama 2 sampai atau 3 tahun. Hal ini kembali disesuaikan dengan vendor atau tender yang memenangkan program kerja ini. Tahapan konstruksi itu meliputi 2, yaitu pembangunan SWRO, kemudian jaringan perpipaan HDPE. Yang terakhir itu integrasi energi surya sebanyak 20 kV. Dan yang terakhir adalah tahapan operasional selama 4-5 tahun. Tahapan operasional itu berfungsi guna memodeling bisnis cost recovery atau subsidi hilang. Kemudian pemantauan kualitas air in real time. Kemudian anggaran yang dianggarkan sebanyak kurang lebih 2,47 miliar dengan rincian APBD sebanyak 60% dan CSR atau Corporate Social Responsibility sebanyak 40%. Komponen utamanya meliputi unit SWRO senilai 1,2 miliar, kemudian panel surya senilai 350 juta. Baik, kita memasuki bab kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan untuk perencanaan program SWRO ada 6, yaitu yang pertama adalah perencanaan yang matang dan optimal. Perencanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan air dan kondisi wilayah target. Yang kedua yaitu efisiensi operasional dan biaya. Analisis biaya operasional termasuk listrik, pemeliharaan, dan tenaga kerja menjadi indikator penting. Yang program dianggap berhasil jika biaya operasional dapat ditekan dan operasional berjalan dengan efisien serta berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pengorganisasian dan pembagian tugas yang jelas. Keberhasilan juga dilihat dari adanya struktur organisasi yang saling bertanggung jawab dan fungsi yang jelas dalam pelaksanaan program SWRO. Yang keempat yaitu pengawasan dan pemeliharaan yang efektif. Pengawasan yang baik terhadap pemeliharaan alat SWRO sangat penting untuk menghindari kerusakan dan gangguan operasional. Yang kelima yaitu kualitas air yang dihasilkan. Air hasil SWRO harus memenuhi standar kualitas air bersih yang aman untuk dikonsumsi dengan tingkat penolakan garam hingga 99,8% dan minim fouling atau scaling pada membran. Yang terakhir yaitu tingkat recovery dan tekanan operasi optimal. Sistem SWRO yang berhasil memiliki recovery rate atau presentasi air yang dihasilkan dari air baku sekitar 45-55% dan tekanan operasi yang seimbang untuk efisiensi dan umur membran. Lalu selanjutnya yaitu metode monitoring. Metode monitoring di sini ada 7, yaitu yang pertama adalah monitoring kualitas air baku dan proses pre-treatment.
yaitu pengukuran parameter seperti kekeruhan, pH, konduktivitas, oksidasi reduksi potensial, kandungan organik, kekerasan air, klorin, dan lainnya. Yang kedua yaitu monitoring kekeruhan atau turbidity, yaitu pengukuran kekeruhan secara kontinu menggunakan sistem nepelometrik non-kontak, contoh amiturbiol yang membantu melindungi membran RO dari fouling dan memastikan kualitas air hasil dan mengoptimalkan proses SWRO. Selanjutnya yaitu monitoring plankton dan kontaminan lain di intake air laut. Pengukuran biomasa plankton misalnya dengan monitor klorofil A berbasis fluoresensi dan kandungan minyak di air intake penting untuk mengantisipasi gangguan fouling membran dan meningkatkan efisiensi pretreatment seperti dissolved air flotation. Selanjutnya yaitu monitoring tekanan operasi dan recovery rate. Pemantauan tekanan operasi dan tingkat recovery air membantu menjaga efisiensi energi dan umur membran RO serta memastikan kapasitas produksi sesuai target. Yang kelima yaitu pengawasan operasional dan pemeliharaan peralatan. Pengawasan rutin terhadap kondisi peralatan SWRO termasuk pemeliharaan membran dan sistem pendukung untuk menghindari kerusakan dan gangguan produksi air bersih. Selanjutnya adalah pengawasan kualitas air hasil yaitu outlet water quality control. Monitoring kualitas air hasil secara kontinu untuk memastikan air memenuhi standar konsumsi aman dan bebas dari kontaminan. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi monitoring online yang terintegrasi memungkinkan pengambilan data secara real-time dan otomatis memudahkan pengendalian proses dan pengambilan keputusan cepat. Selanjutnya yakni rencana evaluasi. Evaluasi program pembangunan sarana air bersih di Kota Kupang dirancang untuk mengukur tingkat keberhasilan, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Evaluasi ini akan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan dan pendekatan berikut. Yang pertama yakni metode evaluasi. Evaluasi ini mencakup Evaluasi mencakup 4 aspek utama, masing-masing dengan indikator, alat ukur, dan frekuensi penilaian. Yang pertama yakni aspek pertama yakni kinerja teknis, diukur melalui kapasitas produksi air dengan target 5 mili kubik per jam dan kualitas air yang harus memenuhi standar Kementerian Kesehatan. Pengukuran dilakukan dengan uji laboratorium dan pencatatan logbook operasional secara bulanan atau tahunan. Yang kedua, dampak sosial dievaluasi melalui jumlah kepala keluarga yang terlayani. Dalam hal ini ditargetkan sekitar 300 KK serta penurunan jarak tempuh masyarakat ke sumber air. Data diperoleh melalui survei warga dan forum group discussion atau FGD setiap 6 bulan sekali. Aspek yang selanjutnya yakni aspek keberlanjutan, di mana program ini dilihat dari tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola sistem dan kondisi infrastruktur seperti SWRO dan jaringan perpipaan. Evaluasi dilakukan melalui audit teknis dan laporan pengelolaan setiap tahunnya. Yang selanjutnya yakni aspek ekonomi, dianalisis dengan melihat penghematan biaya air warga dan pengurangan waktu produktif yang sebelumnya terbuang untuk mencari air melalui pengumpulan data ekonomi desa dan wawancara tahunan. Yang kedua yakni tahapan evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama yakni evaluasi awal atau baseline yang dilakukan sebelum proyek dimulai untuk mengukur ketersediaan air existing dan melakukan survei kebutuhan masyarakat. Yang kedua yakni evaluasi proses atau formatif yang berlangsung setiap 3 bulan selama implementasi proyek. Kegiatannya mencakup pengecekan rutin terhadap kebocoran pipa, kinerja sistem SWRO, penggunaan sistem fotovoltaik atau PV system, serta pelacakan penggunaan anggaran dibandingkan realisasi. Yang terakhir yakni evaluasi akhir atau sumatif yang dilakukan 1 tahun setelah sarana air bersih beroperasi penuh.
Evaluasi ini akan berfokus pada analisis cost benefit dan pengukuran dampak kesehatan pada masyarakat. Yang ketiga, diperlukan pelaku evaluasi, di mana evaluasi ini akan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu tim internal yang terdiri dari Dinas PUPR Kota Kupang dan kelompok masyarakat pengelola sistem air bersih, dan tim eksternal yang melibatkan LSM dan akademisi untuk memastikan objektivitas dan memperkaya hasil evaluasi dengan sudut pandang yang independen. Yang selanjutnya yakni laporan tahunan, di mana hasil dari seluruh proses evaluasi akan dituangkan dalam laporan tahunan. Laporan ini mencakup rekomendasi untuk perbaikan program serta proposal pendanaan lanjutan guna menjamin keberlanjutan dan perluasan manfaat program. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai dampak program. Yang pertama, dampak terhadap lingkungannya. Penerapan teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO ini untuk penyediaan air bersih di Kota Kupang memberikan solusi atas krisis air bersih, namun juga perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Beberapa potensi dampak yang harus diantisipasi meliputi yang pertama, dampak pada ekosistem laut. Proses SWRO ini menghasilkan air limbah berupa brine atau air dengan kadar garam yang tinggi, yang jika dibuang langsung ke laut dapat meningkatkan salinitas air laut secara lokal serta mengganggu kehidupan biota laut seperti ikan, plankton, terumbu karang, serta mengancam hasil tangkapan nelayan. Yang kedua, pencemaran dari bahan kimia. Proses pemrosesan air laut dalam SWRO ini menggunakan bahan kimia seperti antiskalan dan bioside, yang jika limbah ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat mencemari air tanah dan perairan pesisir, serta mengganggu kualitas air bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga yakni konsumsi energi tinggi. Sistem SWRO ini membutuhkan energi listrik yang besar. Jika bersumber dari PLTD atau tenaga diesel, maka akan menambah emisi karbon dan polusi udara, serta tidak sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yakni alih fungsi lahan pesisir. Pembangunan fasilitas SWRO di pesisir berpotensi menyebabkan pengurangan area mangrove dan vegetasi pantai, gangguan terhadap ruang hidup bagi masyarakat nelayan. Inovasi teknologi SWRO memiliki cara kerja yaitu mengubah air laut menjadi air tawar dengan membran semi-permeable dengan efisiensi mencapai 45-50%. Instalasi pengolahan air SWRO yang direncanakan dibangun di sekitar Kota Kupang ini memiliki kapasitas mencapai 5 meter kubik per jam yang diharapkan cukup untuk 300 KK di sekitar Kota Kupang, terutamanya yang terdampak sekali terkait krisis air bersih di saat kekeringan. SWRO memiliki keunggulan diantaranya sumber daya yang tidak terbatas, terutamanya adalah bahan baku yang adalah air laut sendiri. Kemudian skalabel dan dampak lingkungan lebih minim. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Krisis air bersih yang terjadi di Kota Kupang merupakan permasalahan kronis yang bersumber dari kondisi iklim tropis kering, infrastruktur yang belum memadai, serta kualitas air yang rendah. Proposal ini mengusulkan pembangunan sistem Seawater Reverse Osmosis atau juga SWRO sebagai solusi inovatif dan berkelanjutan guna mengatasi keterbatasan air bersih di wilayah tersebut melalui pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan energi terbarukan, serta teknologi filtrasi air laut yang efisien. Diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar pemerintah Kota Kupang serta
segera mengimplementasikan sistem pengolahan air bersih berbasis teknologi Seawater Reverse Osmosis atau juga SPRO dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat ini penting untuk memastikan berkelanjutan dan efektivitas program dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan bagi warga agar dapat mengolah dan merawat fasilitas tersebut secara mandiri.